Kasus pembunuhan gadis 8 tahun ANG di Pulau Dewata, Bali kini makin bertambah panas pasca pihak Nyonya M atau ibu angkat ANG menginginkan pra-peradilan. Dan ditemui kemarin, Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum tersangka AG menemukan setidaknya 5 kejanggalan atas kasus yang kini menjadi perhatian di tanah air itu. Lalu apa saja kejanggalan itu? Lantas apa kata pihak Nyonya M? Tadi mengenai darah Angelin tidak ada, kucing ada beds di tempat tidur atau di lantai di Bali. Ketiga, kok orang dipukul pakai palu atau ke mana? Ke tembok tidak jelas lukanya kok nggak ada kata visum, kata otopsi. Keempat, masa pemilik rumah tidak tahu dia tiap hari ada di pekarangan dan di situ ada mayat sudah 25 hari membusuk cuma 15 senti dari atas permukaan. Keanehan kelima adalah Agus tidak kenal dengan Ivon. Ivon kalian tahu kan? Putrinya atau apanya tuh? Tapi di hari tanggal 16 sore tiba-tiba Ivon datang ke rumah itu. Itulah pertama kali Agus kenal sama Ivon dan itulah pertama kali Ivon datang ke rumah itu. Hingga pertanyaannya, kenapa datang pada saat sorenya terjadi, siangnya sudah terjadi pembunuhan? Semua keanehan-keanehan tadi itu, terutama mengenai mayat cuma 15 cm di permukaan tanah, itu kami himbau agar dipakai oleh penyidik untuk melawan pra-peradilan. Terlalu banyak komentar-komentar orang yang nggak tahu apa-apa tapi berkomentar, sehingga orang banyak udah menjatuhkan, menghakimi Ibu Margaret salah. Kita berkeyakinan sampai saat ini Ibu Margaret tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya. Di mana pembuktian itu? Di pengadilan. Ada azas praduga tidak bersalah. Tak hanya dugaan 5 kejanggalan tadi, Hotman Paris selaku kuasa hukum AG juga menyatakan bahwa hari ini menurut rencana akan ada seorang warga negara Australia yang akan turut diperiksa terkait kasus ANG. Lalu ada hubungan apa kasus ANG dengan bule dari Australia itu? Benarkah ada kaitan dengan putri Nyonya M, yakni Ivon? Ini kuncinya di SMS ini. Kuncinya adalah apakah polisi bisa membuktikan bahwa ini Ivon yang mengirimkan? Apakah polisi bisa membuktikan bahwa penculik itu adalah fiktif? Kalau itu udah jelas. Kalau itu bisa dibuktikan, bisa disebutkan bahwa pembunuhan tersebut diketahui oleh seluruh keluarga. Bukan ada dugaan, patut diduga, itu bahasanya, patut diduga terjadi persekongkolan yang dilakukan oleh seisi rumah. Dan itu terbukti pada tanggal 10 Juni itu ditemukan anak itu meninggal di rumah ibu angkatnya. Itu artinya pengumuman yang dilakukan oleh siapa? Oleh keluarga ini kan, oleh keluarga Ibu Margaret. Apakah Ibu I atau Ibu C yang membuat iklan begitu masif di media sosial dan laporan ke polisi. Nah itu terbantahkan bahwa itu tidak benar, hilang, karena itu ditemukan Angelin di rumah ibu angkatnya. Saya hanya melihat, ya ini sebuah kamuflase, tapi ini yang jelas ada sebuah skenario jahat yang dilakukan. Dan ini bentuk konspirasi ya begini. Tinggal sekarang dibongkar saja konspirasi itu. Kok tega banget sih pakai ada persekongkolan segala gitu ya, kalau misalnya untuk ya Allah itu anak gak berdosa gitu. Aduh, pokoknya kalau sampai ini misalkan mereka yang bersekongkol ini nih ternyata mungkin selamat kayak dari jerat hukum gitu ya, karena bukti nggak ada atau gimana, ya Allah maha tahu lah ya. Kalau perlu siapa yang memang salah, ya yang harus diberikan hukumannya setimpal, karena kalau nggak ada efek jerah. Semua keterangan memang masih menunggu penyidikan lebih lanjut dari pihak berwajib dan akan diputuskan di pengadilan nanti. Namun sosok tersangka AG yang notabene dari keluarga tak mampu seakan membersihkan tanya lain. Benarkah AG hanya diperalat seperti dugaan sang pengacara? Inilah dia fotonya sekarang ini, foto Agus ya. Orang miskin dari Sumba Timur. Ya.
dari Sumba Timur. Ini foto ibunya yang juga datang ke Denpasar berdasi berkat dibantu oleh seseorang, tapi akan kabur. Ibunya ini nggak bisa bahasa Indonesia. Keluarga lemah seperti inilah yang dilawan habis-habisan oleh Hotma Sitompul. Ibu Yvonne Christine diperiksa masing-masing di kamar yang jauh-jauhan. Ibu cerita kejadiannya begini, waktu itu begini, waktu itu jam sekian begini. Agus juga begitu. Jadi klop nih. Agus menceritakan hal yang sama persis. Setelah ada pengacaranya, berubah semua sekarang. Nah, kita kan semua bisa menilai ada apa ini. Gitu. Dia udah pasti berbohong, Agus. Dari mana saya bisa bicara gitu? Dia memberikan keterangan 5 kali. Membunuh, memperkosa, kemudian membunuh, mencoba memperkosa, kemudian yang membunuh bukan saya, tapi orang, saya cuma ngubur. Kemudian Ibu Margaret yang membunuh, saya disuruh perkosa dan disuruh kubur dan kasih uang 2M, kemudian 200 juta. Yang begini kok didengerin. Setelah kasus ANG, kemarin adalah tepat 100 hari kepergian Olga Syaputra. Lantas, seperti apa suasana mengenang 100 hari meninggalnya komedian sekaligus host dahsyat Olga Syaputra? Benarkah acara digelar begitu sederhana, berbeda dengan acara 7 hari dan 40 harian kemarin? Jatuh di bulan suci Ramadan, peringatan 100 hari kepergian almarhum Olga Syaputra pun digelar dengan suasana sederhana, berbeda dengan acara 7 hari dan 40 hari yang digelar dan dibanjiri ribuan masyarakat. Lalu seperti apakah acara 100 hari kepergian Olga Syaputra yang hanya mengundang anak yatim dan keluarga terdekat itu? Seperti apa pula pengalaman yang dijalani oleh keluarga dan teman-teman terdekat menjalankan bulan suci Ramadan pertama kalinya tanpa kehadiran sang komedian? Lantas bagaimana pula kamera intens merekam Olga Syaputra ketika masih menjalankan bulan suci Ramadan?